Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang gunung-gunung angker yang ada di Indonesia dan menjadi tempat favorit para pendaki untuk menikmati keindahan alamnya. Tapi sebelum saya mulai bercerita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi saat saya upload video baru. Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung ini berada di wilayah Jawa Timur. Pesona Gunung Semeru ini tidak sebatas panorama yang tampak. Di baliknya ada mitos dan berbagai cerita mistis yang akan membuat kalian merinding. Konon, di gunung ini ada banyak berbagai penampakan makhluk gaib ataupun astral yang kadang dijumpai para pendaki. Seperti di wilayah persinggahan Ranukumbolo, di tempat ini banyak orang menjumpai sosok pocong. Tidak cukup itu, di Gunung Semeru ini, tepatnya di area Arcopodo, pendaki juga kabarnya kerap menjumpai penampakan sepasang patung prajurit dari zaman Majapahit. Hal itu banyak dibenarkan oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dengan mata batin. Sementara area kawasan lain dari Gunung Semeru yang tak kalah seram ada di Kelik. Kawasan ini dikenal sebagai area penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal. Di area tersebut terdapat batu memoriam Soe Hokye. Di kawasan Kelik ini, sebagaimana mitos dengan bercerita mistisnya yang beredar, para pendaki sering melihat penampakan makhluk gaib yang bergentayangan. Gunung Rinjani berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung ini memiliki daya tarik dengan panorama alam yang mengesankan. Lebih lagi, di sana pun ada singgahan indah, yakni terdapat Segara Anak yang juga punya pesona memikat. Tak heran jika gunung ini sering jadi favorit tujuan para wisatawan untuk melakukan pendakian. Kendati demikian, di balik semua keindahan itu, ternyata Gunung Rinjani juga menyimpan cerita mistis yang menjadi mitos kuat di masyarakat setempat. Saking kuatnya, mitos di gunung ini diberlakukan sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar. Beberapa aturan tersebut berisi larangan-larangan atau pantangan agar jangan sampai dilakukan selama pendakian, seperti larangan buang air kecil sembarangan. Selain dapat berakibat kotor dan membuat cemar lingkungan, pantangan ini pun dianggap dapat menjauhkan pendaki dari gangguan makhluk yang tak kasat mata di kawasan gunung tersebut. Selain itu, para pendaki juga selama berada di area gunung dilarang menyebut rekannya dengan panggilan nama asli. Kabarnya, jika hal itu dilanggar, maka bakal muncul wujud makhluk gaib yang menyerupai pemilik nama asli tersebut. Dikhawatirkan, kemunculan wujud tersebut dapat menyesatkan pendaki karena terpisah dari rombongannya. Gunung Merapi, selain terkenal karena erupsinya, gunung yang terletak di perbatasan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah ini dikenal sering erupsi dan dianggap sebagai gunung angker. Tidak hanya warga sekitar, bahkan banyak dari para pendaki yang telah menyaksikan hal mistis ada di kawasan Gunung Merapi ini. Ada banyak titik di gunung ini yang dianggap sebagai area angker, mulai dari bawah kawah, lereng, sampai ke puncaknya. Keberadaan bunker di Kali Adem merupakan salah satu lokasi seram bagi para pendaki. Jika waktu sudah mulai petang, dari tempat itu sering terdengar suara-suara tangisan. Di Gunung Merapi juga ada Pasar Bubrah, sebuah tempat di bawah puncak gunung yang dipercayai sebagai pasar besar Keraton Merapi. Konon di kawasan ini, siapapun harus bisa menjaga ucapan serta perilakunya. Tidak boleh sembarangan dan harus menjaga adab, juga kesopanan. Konon bagi pendaki yang bersikap dan berucap sembarang, beresiko bisa diculik oleh makhluk gaib yang menjadi penjaga pasar bubrah tersebut. Gunung angker lainnya adalah Gunung Lawu.
Gunung ini berada di antara Kabupaten Magetan, Karanganyar, dan Ngawi. Gunung dengan ketinggian 3.265 mdpl ini lekat dengan hal mistis. Karenanya, gunung ini pun punya sejumlah pantangan atau larangan. Beberapa pantangan yang berlaku di Gunung Lawu ini diantaranya adalah tidak boleh memakai baju berwarna hijau. Ada pula larangan mendaki dengan jumlah anggota yang ganjil, dan lain sebagainya. Gunung Lawu juga dikenal memiliki lokasi pasar setan, terutama bagi pendaki yang lewat jalur Ceto. Maka mereka akan mendengar suara ramai-ramai, layaknya kondisi di pasar. Konon, suara-suara itu akan terus terdengar. Maka di sini para pendaki disarankan untuk melemparkan uang koin. Biasanya sebelum naik, para pendaki umumnya berlebih dahulu diberi arahan dan juga pesan oleh juru kunci Gunung Lawu. Dalam hal ini, juru kunci akan selalu mengingatkan agar berhati-hati dan selama perjalanan pendakian. Para pendaki dilarang membeli atau menerima barang yang ditawarkan oleh seseorang ketika di wilayah lereng gunung. Hal itu karena sosok penjual itu bukanlah manusia, tapi makhluk gaib penghuni gunung yang ada di pasar setan. Gunung Salak sangat lekat dengan kisah moksanya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang sakti. Karenanya, masyarakat Sunda atau Jawa Barat menganggap gunung ini sebagai tempat sakral. Gunung Salak memiliki banyak titik mitos yang diliputi hal-hal mistis yang sangat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Beberapa titik di Gunung Salak yang dianggap sakral lagi angker tersebut diantaranya Gunung Sanggul dan Kawah Ratu. Gunung Sanggul ini berada di kawasan Gunung Salak yang terletak di atas Kawah Ratu. Gunung ini memiliki mitos sebagai tempat bersemayamnya arwah para sesepuh dan orang-orang berilmu tinggi. Banyak orang menyebut bahwa objek apapun yang lewat di atas Gunung Sanggul akan terhisap dan jatuh. Peristiwa jatuhnya pesawat dulu di Gunung Salak itu, banyak orang mengaitkannya dengan kekuatan mistis dari Gunung Sanggul tersebut. Sementara untuk Kawah Ratu sendiri juga dikenal seram, karena kawah ini kerap memakan korban wisatawan karena gas belerangnya. Dalam anggapan masyarakat setempat, arwah-arwah yang jadi korban gas belerang tersebut masih bergentayangan dan suka mengganggu pengunjung lain. Selain dua titik yang disebutkan di atas, di Gunung Salak juga terdapat Curug Seribu dan Puncak Manik. Kedua titik ini juga tidak kalah angkernya dengan dua titik angker yang sebelumnya saya sebutkan. Gunung Gede merupakan salah satu tujuan favorit para pendaki dari berbagai daerah. Gunung ini memiliki ketinggian 2.400 mdpl. Selain menyajikan panorama alamnya yang indah, gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango ini menyimpan mitos dan cerita mistis tersendiri. Peristiwa mistis yang terkenal dialami pendaki, yakni tahun 2010 lalu. Kejadian tersebut terjadi di Kandang Batu, salah satu pos pendakian. Kabarnya di tempat itu seorang pendaki diajak mengobrol oleh makhluk gaib yang menyerupai temannya sendiri. Saat itu dia tidak sadar bahwa sosok yang mengajaknya mengobrol adalah jelmaan dari kuntilanak. Sementara teman aslinya tengah mengobrol dengan teman pendaki yang lainnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Tidak hanya itu, masih banyak kisah mistis lain yang dialami oleh para pendaki Gunung Gede ini. Karena itu, para pendaki di gunung ini diingatkan untuk senantiasa menjaga sikap agar tetap sopan dengan alam dan juga berhati-hati. Gunung Latimojong ini pun dikenal angker, termasuk deretan gunung yang memiliki aura mistis kuat dan dipercaya banyak penghuni gaibnya. Gunung yang berada di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan ini terkenal dengan sosok hantu raja dan Ratu Popo. Menurut mitos masyarakat setempat,
Hantu Popo adalah sosok berupa manusia yang bisa terbang pada malam hari. Hantu itu katanya bisa hinggap di pohon atau atap rumah dengan suara pok-pok. Konon, suara itu bisa menunjukkan keberadaan hantu itu sendiri. Kalau suaranya terdengar keras, berarti posisinya jauh. Namun, jika suaranya tersebut terdengar pelan, artinya si hantu berada dekat atau di sekitar yang mendengar. Bahkan bisa jadi tengah memperhatikannya. Itu tadi gunung-gunung yang terkenal angker, namun menjadi tempat favorit para pendaki. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian sudah pernah mendaki salah satunya? Atau bahkan kalian sudah pernah mendaki semuanya? Jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan komentar kalian di bawah ya.